Halo Naders, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan merangkum mega proyek terbesar di dunia. Sebelum lanjut, subscribe dulu, karena subscribe kalian penyemangat bagi kami. Ayo kita mulai, gasket! Transformasi kota Smart City. Apa itu Smart City? Smart City merupakan kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi kepada publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah serta kesejahteraan warganya. Dari sistem transportasi cerdas hingga energi terbaru, Smart City dirancang untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Pertama, mari kita lihat Sungdo, Korea Selatan. Dikenal sebagai salah satu smart city pertama di dunia, Sungdo dibangun dari nol dengan visi futuristik. Di Sungdo, setiap gedung terhubung dengan jaringan digital yang memungkinkan pengelolaan energi yang efisien dan sistem pengelolaan sampah otomatis. Berikutnya kita menuju Toronto, Kanada, di mana proyek Seedworld Toronto berusaha menggabungkan inovasi teknologi dengan merencanaan kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Proyek ini melibatkan penggunaan sensor untuk mengumpulkan data real-time guna meningkatkan layanan publik seperti transportasi dan keamanan. Tidak ketinggalan, Masdar City di Uni Emirat Arab, sebuah kota yang dirancang untuk menjadi kota karbon netral pertama di dunia. Masdar City memanfaatkan energi surya, transportasi otonom, dan desain arsitektur yang berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon. Lantas, apa yang bisa kita harapkan dari Smart City di masa depan? Teknologi seperti Internet of the Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan jaringan 5G akan semakin memainkan peran penting. Dengan semakin majunya teknologi, Smart City akan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangatlah penting untuk mewujudkan visi ini. Masa depan transformasi. Hyperloop, konsep revolusioner yang pertama kali diperkenalkan oleh Elon Musk pada tahun 2013, menjanjikan untuk membawa kita dari suatu kota ke kota lain dengan kecepatan luar biasa. Tapi bagaimana cara kerjanya? Hyperloop menggunakan pod yang meluncur melalui tabung vakum hampir tanpa hambatan udara. Ini memungkinkan kecepatan hingga 1.200 km per jam, lebih cepat dari pesawat terbang komersial. Beberapa perusahaan seperti Virgin Hyperloop dan SpaceX telah mengembangkan dan menguji prototipe Hyperloop. Mari kita lihat beberapa uji coba terbaru mereka. Menurut engineer, kami sangat optimis tentang masa depan Hyperloop. Dengan teknologi ini, perjalanan dari Los Angeles ke San Francisco bisa hanya memakan waktu 30 menit. Tidak hanya Hyperloop, kereta cepat juga sudah mengubah cara kita bepergian di banyak negara. Jepang dengan Shinkansen-nya dan Cina dengan kereta Maglev adalah contoh sukses teknologi kereta cepat. Shinkansen bisa mencapai kecepatan 320 km per jam, sementara Maglev di Shanghai bisa mencapai 431 km per jam, menjadikannya salah satu kereta tercepat di dunia. Bagaimana masa depan transportasi ini akan mengubah hidup kita? Lebih cepat perjalanan berarti lebih banyak waktu tangan kita, mengurangi polusi, dan mungkin mengurangi kemacetan. Dengan investasi yang tepat dan dukungan kebijakan, kita bisa melihat
transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam waktu dekat. Teknologi Hyperloop dan kereta cepat bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi, apa pendapatmu tentang revolusi transportasi ini? Beritahu kami di kolom komentar. Infrastruktur raksasa, jembatan dan terowongan terpanjang. Jembatan dan terowongan raksasa tidak hanya mengesankan secara visual, tetapi juga merupakan prestasi teknik luar biasa yang membutuhkan perencanaan dan teknologi canggih. Pertama, kita menuju Asia Timur, di mana jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau membentang sepanjang 55 km, menjadikannya jembatan laut terpanjang di dunia. Jembatan ini menghubungkan 3 kota besar dan mengurangi waktu perjalanan dari 4 jam menjadi hanya 30 menit. Ini adalah simbol kerjasama dan inovasi teknik. Selanjutnya kita ke Eropa untuk melihat terowongan Canal atau Channel yang menghubungkan Inggris dan Prancis di bawah Selat Inggris dengan panjang 50,5 km. Ini adalah terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Canal terdiri dari 3 terowongan, 2 untuk kereta api dan 1 untuk layanan darurat. Sejak dibuka pada tahun 1994, terowongan ini telah menjadi jalur transportasi vital bagi jutaan penumpang dan barang. Dari Eropa kita kembali ke Asia, ke Jepang tepatnya, di mana Akaishi Kaiko Bridge atau Jembatan Mutiara Akaishi berdiri megah sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia dengan panjang 3.911 meter. Jembatan ini dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang, serta memiliki kabel yang cukup panjang untuk mengelilingi 7 kali dunia. Kolaborasi global dan inovasi teknologi akan memainkan peran penting dalam menciptakan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau, proyek-proyek ini menunjukkan kekuatan manusia untuk menaklukkan tantangan alam dan mempererat hubungan antara wilayah. Apa pendapatmu tentang megaproyek ini? Bagikan di kolom komentar ya. Menaklukkan alam, reklamasi dan pembangunan pulau buatan. Reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan adalah proses penciptaan lahan baru di atas perairan. Proyek-proyek ini telah mengubah peta dunia, memperluas wilayah perkotaan, dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi. Pertama, kita menuju Dubai untuk melihat Palm Island, sebuah proyek ambisius yang menciptakan 3 pulau buatan terbentuk pohon palem di Teluk Persia. Palm Jumeirah yang terbesar dari ketiganya, mencakup resort mewah, villa eksklusif, dan pusat perbelanjaan. Proyek ini memperluas garis pantai Dubai dan menjadi ikon global. Masih di Dubai, kita menemukan The World Island, sebuah proyek ambisius yang membentuk 300 pulau kecil menyerupai peta dunia. Meskipun pembangunan penuh tantangan, proyek ini menawarkan peluang bagi pengembang untuk menciptakan destinasi unik dan eksklusif di tengah laut. Di Jepang kita melihat Kansai International Airport yang dibangun di atas pulau buatan di Teluk Osaka. Bandara ini adalah contoh cemerlang dari teknik reklamasi dan rekayasa yang luar biasa. Dibangun untuk mengatasi keterbatasan lahan, bandara ini dirancang untuk menahan gempa bumi dan badai, menjadikannya salah satu proyek raksasa paling ambisius di dunia. Selanjutnya kita menuju Malaysia untuk melihat Forest City, sebuah kota pintar yang dibangun di atas lahan reklamasi di Johor Bahru. Proyek ini menggabungkan teknologi hijau dan desain berkelanjutan. Didesain sebagai kota futuristik yang ramah lingkungan, Forest City memiliki bangunan hijau, transportasi otonom, dan infrastruktur pintar
untuk mendukung kehidupan modern. Apa yang akan datang di masa depan? Reklamasi tanah dan pembangunan pulau buatan. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita bisa mengharapkan proyek-proyek yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Inovasi dalam teknik instruksi dan material ramah lingkungan akan membuka jalan bagi proyek-proyek yang lebih ambisius dan berkelanjutan di masa depan. Dari Palm Island di Dubai hingga Forest City di Malaysia, proyek-proyek ini menunjukkan kemampuan manusia untuk mengubah landscape alam dan menciptakan ruang baru untuk pertumbuhan dan inovasi. Bagaimana pendapatmu tentang proyek reklamasi ini? Komen di bawah. Nah, jadi itulah rangkuman beberapa mega proyek terbesar di dunia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan rangkuman-rangkuman lainnya. Terima kasih telah menonton.